Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ripa yang akan mereview buku. Nah, kali ini saya akan mereview buku tentang ikhlas dalam amal. Nah, dalam buku ini menceritakan sebuah kesempatan emas untuk beramal tidaklah boleh disia-siakan. Karena jika itu dilakukan, kita akan sangat rentan tertolong sebagai orang yang kufur nikmat. Maksimalkanlah kesempatan itu dengan beramal secara ikhlas. Jangan biarkan amal yang kita lakukan tercemar dengan niat yang belok, yaitu niat yang awalnya bersih untuk mencari keridhaan Allah menjadi belok karena niat mendapatkan kekaguman dari orang lain. Niat yang awalnya lurus, berbelok dengan mendapatkan pujian oleh orang lain. Nah, kalau amal sudah belok niatnya, sungguh sangatlah disayangkan karena saat beramal kita sedang mengeluarkan tenaga, pikiran, bahkan waktu. Nah, jika niat kita belok demi pujian untuk makhluk, semua yang dilakukan oleh kita akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di hadapan Allah, tidak menjadi tabungan pahala di akhirat nanti. Nah, untuk kita bisa beramal secara ikhlas, bukan berarti kita harus beramal secara sembunyi-sembunyi. Betul? Betul. Nah, beramal secara rahasia bisa membantu kita dalam menjaga niat yang ikhlas. Namun, tidak selalu seperti itu. Karena bukankah jika kita sholat itu terlihat oleh orang lain? Betul, terlihat oleh orang lain. Nah, itu adalah disebutkan dengan amal yang baik. Karena itu keikhlasan adalah pekerjaan hati, sedangkan gerak hati ini tiada yang tahu kecuali diri kita sendiri dan Allah yang Maha Mengetahui. Ada satu kisah yang menarik tentang makna keikhlasan. Suatu ketika ada seorang pemuda yang berjalan dengan kapak terkepal di tangannya. Ia hendak menuju sebuah pohon yang besar yang selama ini digunakan oleh orang-orang untuk disembah dan menjadi pusat kemusyrikan. Nah, pemuda itu bermaksud untuk menebangnya dengan niat karena Allah. Namun di tengah perjalanan muncullah iblis dalam wujud seorang manusia. Iblis pun bertanya, "Hendak kemana engkau, wahai anak muda?" Pemuda itu menjawab, "Aku mau menebang pohon itu. Pohon itu selama ini sudah disembah oleh orang banyak." Iblis mulai merayu pemuda itu dengan berkata, "Begini, maukah engkau mendengar tawaran yang lebih baik? Engkau tidak perlu menebang pohon itu, dan sebagai balasannya engkau akan mendapatkan 2 dinar di bawah bantal nanti." Nah, maka pemuda itu mengurungkan niatnya, ia pun kembali ke rumahnya. Keesokan harinya di pagi hari yang sangat cerah, betul saja ada 2 orang dinar di bawah bantalnya. Ia pun merasa senang dan memutuskan untuk tidak menebang pohon tersebut. Namun, di hari berikutnya, ia tidak lagi mendapatkan 2 dinar di bawah bantalnya. Ia meradang dan beranjak menuju pohon itu untuk menebangnya. Di tengah perjalanan, ia kembali berjumpa dengan iblis yang menyerupai manusia itu. Iblis kembali bertanya kepadanya, "Hendak kemanakah engkau, wahai anak muda?" Anak muda itu menjawab, "Aku mau menebang pohon kemusyrikan itu." Iblis pun terkekeh seraya berkata, "Engkau tidak akan bisa merobohkannya, wahai anak muda." Namun pemuda itu tidak memerdulikan ucapan iblis. Ia tetap berjalan menuju pohon tersebut. Iblis pun kemudian mendekap dan membanting pemuda itu ke atas tanah. Ya, pemuda itu dicekik oleh iblis itu. Iblis pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah iblis. Saat pertama kali aku melihatmu hendak menebang pohon itu, engkau memang berniat karena Allah sehingga aku tidak bisa menaklukkan. Namun sekarang setelah aku menipumu dengan 2 dinar, engkau hendak menebang pohon itu karena ada 2 dinar, bukan karena Allah, maka aku akan menguasaimu." Nah, dari cerita tersebut kita harus bisa menjaga keikhlasan di hati kita. Sebab hanya orang yang hati yang ikhlas yang tidak pernah bisa dikuasai oleh setan.
Mungkin itu saja review buku yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.